Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana saudara-saudara ketahui, bulan Februari tanggal 14 kita telah melaksanakan pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden dan legislatif. Dalam pemilihan umum tersebut, saya dan saudara Gibran Rakabuming Raka telah menerima mandat sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pada tanggal Oktober 20, kami telah dengan resmi dilantik di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dalam beberapa hari ini, saya telah menyusun dengan teliti suatu pemerintahan. Kita akan bergerak dengan secepatnya. Pada akhir bulan ini, tanggal 27 November, saudara-saudara di Jawa Tengah akan memilih gubernur dan wakil gubernur. Saudara-saudara sekalian, untuk kita bersama-sama melanjutkan pembangunan dan memperbaiki kehidupan masyarakat, saya bertekad untuk memimpin pemerintahan yang bersih. Dan saya bertekad untuk mempercepat pembangunan ekonomi sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati kekayaan bangsa Indonesia. Saya bertekad mengelola dan menjaga kekayaan tersebut. Saya bertekad untuk membasmi segala penyelewengan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan, juga aksi-aksi manipulasi, aksi-aksi penipuan oleh semua pihak. Untuk itu, saya butuh dukungan dari provinsi dan dari kabupaten. Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, seorang yang telah bertugas dan mengabdi Jawa Tengah cukup lama, dan juga Saudara Gus Taj Yassin Maimun, putra dari guru saya, Kiai Haji Maimun Zubair, yang telah juga mengabdi cukup lama di Jawa Tengah sebagai wakil gubernur. Jenderal Lutfi mengabdi berjenjang dan berakhir mengabdinya sebagai Kapolda di Jawa Tengah. Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok dan akan bekerja bersama dengan saya di pusat. Kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat. Untuk itu, saya memohon saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun. Dengan demikian, kita akan memiliki suatu tim yang sangat kuat untuk membawa
kemajuan yang sangat cepat di negara kita, di Jawa Tengah dan di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu harapan saya, itu anjuran saya, dan itu permohonan saya kepada rakyat Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Selamat berjuang. Merdeka! Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, gak ada kita, silakan. Kadang-kadang kita sama PAN, kadang-kadang enggak, ya monggo, iya kan? Gak ada urusan, silahkan. Gak ada intervensi. Saya jamin, gak ada itu. Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip, tolong ini jadi ini, gak ada. Saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah, saya pertanggungjawabkan. Saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun. Dengan demikian, kita akan memiliki suatu tim yang sangat kuat. Kita akan berusaha meminimalkan korupsi. Dan saya ingatkan, pemerintah yang akan saya pimpin nanti tidak akan kompromi dengan korupsi. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dari semua pihak terkait komitmennya membabat habis korupsi di Indonesia. Komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi juga tercermin dalam orasi politiknya dari masa kampanye digelar hingga pelantikannya menjadi Presiden Republik Indonesia. Prabowo tidak main-main. Presiden Prabowo tidak hanya berbicara tentang upaya pencegahan korupsi, tetapi juga mengambil sikap keras terhadap penindakan para pelaku korupsi. Komitmen untuk menjatuhkan sanksi berat bagi para koruptor, termasuk upaya pemiskinan dan hukuman penjara sangat tegas. Jangan jadi koruptor. Sepenggal kata-kata Prabowo dalam menggebuk para koruptor berdasi. Saudara-saudara sekalian, zaman dulu untuk melawan musuh terberat, senjata kita adalah senapan, helikopter, dan kemampuan hidup di hutan belantara. Beda dengan zaman sekarang. Musuh terberat kita adalah penjahat-penjahat berdasi di antara bangsa kita sendiri, bahkan mungkin di keluarga kita sendiri. Musuh terberat kita adalah para koruptor yang hobi mengambil dan memboroskan uang rakyat dan para komprador yang hobi menjual kekayaan negara ke luar negeri. Untuk melawan mereka, kita perlu senjata baru orang-orang yang idealis, bersih, jujur, tegas, dan mampu menjadi pemimpin di berbagai tingkatan pemerintahan Republik Indonesia. Kalau perlu kita turun lagi ke hutan-hutan, desa-desa untuk mencari orang-orang seperti ini untuk kita babat habis koruptor, babat habis komprador. Inilah perjuangan kita. Terus semangat. Salam Indonesia Raya. Prabowo Subianto. Withdraw from Kuwait or face a coalition ready and willing to employ all means necessary. 5 months ago, Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait. Tonight, the battle has been joined. Terungkap alasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendadak dipanggil Presiden Prabowo Subianto. Gibran tiba-tiba dipanggil Prabowo saat menyambut kedatangan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Wapres Gibran dipanggil Prabowo untuk mengikuti rapat Kabinet Paripurna yang dipimpin langsung oleh Presiden. Gibran langsung menyudahi pertemuannya dengan Lawrence Wong di hutan kota pelataran Senayan pada Rabu 6 November.
Ia kemudian langsung menuju ke Istana Kepresidenan di Jakarta Pusat. Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir membenarkan kabar tersebut. Adapun rapat kabinet yang dipimpin Prabowo membahas soal rencana kunjungan kenegaraan. Dalam rapat tersebut, hadir Wakil Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung hingga para Menteri Kabinet Merah Putih. Prabowo memberikan pengarahan kepada kabinetnya terkait hal-hal yang dilakukan selama ia berada di luar negeri. Di negara ini politik itu ada ilmunya, dan ilmu ini kadang-kadang sejarah. Bagaimanapun Solo ini pusat negara dari dulu, pusat kekuasaan. Jadi orang Solo itu pandai berpolitik. Banyumas itu gudangnya tentara, pandai jadi tentara. Jadi terpaksa saya belajar dari orang Solo. Tapi sekarang udah lumayan lah, ya kan? Jadi udah tidak seperti dulu, tapi cita-citanya masih sama dengan yang dulu. Berbakti kepada negara dan bangsa. 你好。 Good evening. Thank you very much. Terima kasih. Welcome. 一路上还是顺利吧？ You've had a great trip coming here. Terima kasih. Yeah, I had a great trip. Thank you for the great honor I was given here. It's a great 都 honor 很 for 顺利， me. 非常荣幸能来访华。休息好了吧？昨天 You 晚 had a 上 good rest yesterday. Yes, yes. 休息得很好。 One of the best rest I had in many months. Very good. Thank you. 谢谢。 I have a big admiration for the history of China and also great admiration for the achievements of the leaders of the People's Republic of China. Once again, I would like to emphasize that I would like to continue the policies of President Joko Widodo. I am determined to use all his achievements as a foundation for my programs. I fully support closer and higher quality relationship between the People's Republic of China and Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.